Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kang Bob Channel. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang sepak bola. Lanjutan Liga Spanyol antara Madrid versus Valencia. Oke, pertama kita bahas dulu dari klasemen, di mana Madrid sekarang berada pada peringkat kedua di bawah Barcelona dengan 63 poin atau tertinggal 0,3 poin dari Barcelona. Kemudian untuk Valencia berada di peringkat 16 dengan 31 poin atau beda 4 poin dari zona merah, zona degradasi. Pertandingan ini saya rasa akan cukup menarik, di mana kedua tim memiliki eh, apa ya? Memiliki tujuan tersendiri, di mana Madrid sekarang berambisi untuk dapat menyalip Barcelona di peringkat pertama untuk mempertahankan atau merebut gelar juara Liga Spanyol di tahun ini. Sementara itu, Valencia memiliki misi tersendiri, yaitu untuk menjauhkan dari zona merah yang sekarang hanya tertinggal 4 poin. Oke. Dari head to head kedua tim 5 pertandingan terakhir, di mana Real Madrid memenangkan 3 pertandingan, sementara Valencia hanya 1 pertandingan. Untuk satu pertandingan terakhir itu berakhir seri, itu pun di tahun kemarin, tepatnya tanggal 3 bulan 3 2024. Oke, untuk pertandingan terakhir Real Madrid itu sendiri, 5 pertandingan terakhir mereka memenangkan 4 pertandingan, termasuk Liga Champions menghadapi Atletico Madrid yang ada sedikit pro kontra, di mana penalti Julian Alvarez dianulir oleh VAR. Kemudian pertandingan terakhir Real Madrid itu berakhir seri di semifinal Piala Raja versus Real Sociedad. Itu pertandingan yang lumayan seru karena hasil akhirnya itu 4-4 di pertandingan sampai babak extra time. Oke, untuk Valencia itu 5 pertandingan terakhir mereka memenangkan 2 pertandingan, 2 hasil seri, dan kekalahan terakhir mereka itu melawan Atletico Madrid dengan skor 3-0 di kandang sendiri. Setelah kekalahan dari Real Madrid 4 pertandingan, Valencia belum mengalami kekalahan lagi ya, tapi hasilnya memang kurang memuaskan karena mereka hanya mendapatkan 2 kemenangan dan 2 hasil seri. Oke, maka ya, bisa saya bilang ini pertandingan yang lumayan seru karena kedua tim memiliki ambisi tersendiri. Kita lanjut ke susunan formasi antara Real Madrid versus Valencia. Oke, sebelumnya untuk Real Madrid versus Valencia ini akan digelar di Santiago Bernabeu, markas Real Madrid, kurang lebih pukul setengah 10 waktu Indonesia bagian barat. Kita lanjut ke susunan formasi ya, perkiraan. Karena biasanya formasi inti itu akan dikeluarkan 1 jam sebelum pertandingan. Namun ini perkiraan formasi dari pertandingan terakhir kedua tim. Oke, untuk goalkeeper Real Madrid mungkin akan menurunkan Andre Lunin. Kemudian di posisi back, 4 back ada Asensio berduet dengan Alaba, sementara di sisi kanannya ada Lucas Vazquez, dan di sisi kirinya mungkin ada Camavinga, atau bisa saja memainkan pemain muda itu Franz Garcia. Untuk di posisi midfielder atau lini tengah itu ada 5 pemain. Oke. Di gelandang midfieldernya ada Valverde dan Tchouaméni. Mungkin Tchouaméni akan lebih didorong defensive midfielder.
Kemudian untuk di sisi kanannya itu ada Rodrigo dan di sisi kirinya seperti biasa Vinicius Junior. Untuk posisi di belakang striker itu biasanya kemungkinan akan ditempati oleh Jude Bellingham. Untuk strikernya ini mungkin agak menarik karena perkiraan formasi Carlo Ancelotti akan menurunkan terlebih dahulu Endrick dibanding Kylian Mbappe. Untuk di Valencia itu sendiri goalkeeper Giorgi Mardashvili. Kemudian di center back ada Andre, ada Cesar, ada Dimitri dan Gaya. Dimitri di sisi kanan, kemudian Gaya di sisi kiri. Gaya ini pemain yang lumayan senior dan lumayan lama membela Valencia. Untuk midfielder itu sendiri ada Enzo dan Japi akan berduet di lini tengah. Kemudian di sisi depan kanannya ada Diego Lopez dan belakang strikernya ada Almeida. Kemudian di sisi kirinya Roja. Sementara untuk striker kemungkinan Valencia akan menurunkan striker mereka itu Sadik Umar. Oke, jadi kedua tim menerapkan kurang lebih hampir sama formasi 4-5-1 di mana berporos pada satu striker dan 4 lini pertahanan. Oke, selanjutnya untuk analisa selanjutnya itu kemungkinan pemain kunci di kedua tim pada pertandingan nanti malam. Untuk Real Madrid mungkin pemain kuncinya ada pada sosok Jude Bellingham, dimana Jude Bellingham ini pemain muda yang sangat potensial. Dari total 87 pertandingan bersama Real Madrid, Jude Bellingham mencetak 37 gol dan 24 assist. Itu luar biasa untuk pemain berusia beranjak 22 tahun. Untuk di musim ini saja Bellingham mencetak 23 pertandingan, 8 gol dan 6 assist di seluruh kompetisi. Kemudian untuk pemain kunci Valencia mungkin saya cenderung ke pemain tengah yaitu Enzo Barrenechea. Pemain ini 5 pertandingan terakhir cukup mengesankan di lini tengah Valencia, di mana Enzo itu sudah mencatatkan 25 pertandingan dengan 1 gol dan 2 assist, di mana 1 gol dan 2 assist itu dicetak di musim ini dari total 22 pertandingan. Oke, itu kedua pemain kunci yang diharapkan mampu untuk menjadi pembeda di pertandingan nanti. Oke. Kemudian kita berbicara masalah peluang antara kedua tim atau analisa prediksi jalannya pertandingan ini mungkin sedikit lumayan ketat. Namun sepertinya Valencia akan bermain sedikit hati-hati atau mengandalkan serangan balik karena mereka bertandang ke kandang Real Madrid, si raja Eropa. Mereka mungkin akan realistis, mereka akan realistis hanya cukup mengamankan 1 poin di kandang Real Madrid. Namun tidak menutup kemungkinan Valencia akan membuat gebrakan di pertandingan nanti malam karena mereka mempunyai ambisi untuk menjauh dari zona merah. Oke, untuk peluang mungkin 60-40, 60 untuk Real Madrid, 40 untuk Valencia, di mana saya memprediksi skor akhir mungkin akan sedikit tipis. Kemungkinan Real Madrid tidak akan unggul terlalu banyak melawan Valencia, mungkin 1-0 atau 2-1. Mengingat Real Madrid memang tim dengan penyerangan terbaik, namun lini pertahanan mereka dirasa agak sedikit kropos menurut saya, mengingat banyaknya pemain yang cedera mungkin dengan jadwal yang padat juga mungkin. Jadi memang dilihat dari pertandingan terakhir pun Real Madrid kebobolan 4 gol. Sementara Valencia itu lini pertahanannya mulai membaik
dan mereka juga mulai memperbaiki lini serang mereka. Jadi saya rasa pertandingan ini akan dirasa cukup menarik untuk kita saksikan nanti. Mungkin ya prediksinya mungkin di Real Madrid akan menang tipis, mungkin 1-0 atau 2-1 di kandang mereka di Bernabeu untuk memperpendek jarak mereka dari Barcelona. Oke, itu saja mungkin prediksi dan analisa dari saya. Ini sebuah pertandingan, sebuah sepak bola itu terkadang memang sulit untuk kita prediksi. Bisa tim yang tidak diunggulkan tiba-tiba menang, bisa tim yang dijago-jagokan atau tim raja yang tidak pernah kalah pun bisa tiba-tiba kalah, karena sepak bola itu 90 menit, bola itu bundar, apapun bisa terjadi. Namun saya di sini hanya memberikan prediksi dan analisa saja mungkin untuk jalannya pertandingan nanti. Ya Real Madrid mungkin akan menguasai ball position lumayan tinggi mungkin nanti, sementara Valencia hanya akan mengandalkan serangan balik mereka yang ditopang oleh lini tengah mereka yang lumayan solid di beberapa pertandingan terakhir. Oke, kita harapkan dua pemain kunci ini menjadi pembeda, Bellingham dan Enzo, untuk membuat pertandingan sedikit lebih menarik mungkin ya, karena kalau dari segi klasemen memang ini sedikit jauh memang antara Real Madrid peringkat 2 dan Valencia peringkat 16. Namun dilihat dari beberapa pertandingan terakhir memang Valencia sedang mencoba bangkit. Dilihat dari setelah kekalahan dari dari Atletico Madrid, mereka memperbaiki tim mereka dengan dua hasil seri dan 2 hasil menang, dimana pertahanan mereka pun lumayan solid dari 4 pertandingan terakhir. Setelah dihancurkan oleh Atletico Madrid, mereka kebobolannya pun sedikit dari 4 pertandingan terakhir. Jadi saya rasa ini pertandingan cukup menarik. Mari kita saksikan sama-sama nanti malam, di malam minggu, untuk menemani para fans setia Real Madrid dan Valencia. Kalau dulu sih memang Valencia itu tim besar, bisa dibilang masuk Big Five mungkin di Liga Spanyol. Namun beberapa tahun terakhir mereka cenderung menurun performanya. Kita ingat dulu para pemain Valencia yang terkenal itu David Silva pernah bermain di sana, kemudian ada Soldado. Namun sekarang mereka performanya sedikit menurun, tapi patut kita saksikan pertandingan nanti malam. Mungkin fans Barcelona pun dan fans Atletico pun berharap Valencia dapat menghentikan laju Real Madrid untuk mempermulus langkah Barcelona untuk juara, kemudian untuk memperpendek jarak antara Real Madrid dengan Atletico Madrid. Oke. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Besok insya Allah kita bahas lagi setelah pertandingan ini selesai antara Real Madrid versus Valencia. Apakah prediksi kita atau analisa kita lumayan akurat, atau memang ada sedikit kejutan mungkin di pertandingan nanti malam. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.